Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika Dan aku Angel. dan hari ini di studio kita telah kehadiran dua orang narasumber masih SMA tapi sudah membawa harum nama Sumatera Utara di kancah nasional sebagai anggota Paskibraka tingkat nasional di Istana Negara. Langsung saja kita sapa Ardelia dengan Prayoga. Halo Ardelia Prayoga. Halo, Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aktivitas setelah balik ke Medan ngapain nih? Aktivitas sepertinya ada kunjungan-kunjungan. Yang pertama tuh saat kami tiba di Sumatera Utara, kunjungan pertama penyambutan di sekolah-sekolah masing-masing, dan di hari Seninnya itu kami kunjungan ke rumah dinas gubernur, lalu ke tempat wing 3 Paskas, lalu ke kantor wali kota. Wah, nih setelah balik ke Medan banyak nih Padat aktivitas nih, Kak. padat aktivitasnya nih. Dan ini kita berbicara nih mengenai prestasi mereka dua yang sudah menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Ya. Mungkin bisa diceritain dulu bagaimana nih perasaannya ketika dinyatakan masuk dalam tim anggota Paskibraka tingkat nasional nih. Iya Kak, alhamdulillah bersyukur banget Kak. Terus bangga sama diri sendiri bisa ke titik itu. Terus seneng juga bisa sampai ke situ. Dan kayak nggak nyangka aja Ardel bisa terpilih jadi Paskibraka nasional mewakili Provinsi Sumatera Utara. Dan kalau Prayoga? Sebenarnya bersyukur dan bangga juga bisa dipercaya oleh tim pelatih dari tingkat kota dan lalu provinsi. Dan syukur kami juga bisa mengharumkan nama Sumatera Utara juga di sana. Wah, keren, pastinya berprestasi dan mengharumkan nama Sumatera Utara nih, Angel ya. Iya. Nah khusus untuk Ardelia ini Kak, dia itu adalah baki di hari ulang tahun Indonesia yang ke-76 nih Kak. Nah Ardelia gimana nih perasaannya menjadi baki? Kalau baki itu dia terkenal sebagai cewek paling cantik gitu Kak di hari itu gitu. Gak sekarang juga paling cantik sih, Kak. Gimana perasaannya Ardelia? Awalnya Ardel nggak nyangka juga, terus bersyukur Kak. Terus kan itu dikasih tahu 1 jam sebelum upacara tuh kan Oh Kak. iya. Jadi semuanya cewek di sana tuh dapat kesempatan membawa baki Kak. Jadi nggak terpilih gitu kan. Tapi latihan. Terus itu juga rame-rame, nggak sendiri aja gitu. Oke. Menjadi perwakilan, dan juga ini Prayoga ini juga sebagai komandan 17 ya. Nah, Iya. itu mungkin boleh cerita itu ngapain aja tuh? Apa job desk Prayoga saat itu? Yang pertama tuh tugas sebagai komandan 17, saya ini bertugas sebagai tim penurunan komandan 17. Jadi memimpin pasukan yang bagian tim 17 gitu. Jadi semua kelompok tuh ada komandannya. Ada kelompok di sana tuh ada kelompok 17, kelompok 8 dan kelompok 45. Jadi alhamdulillah terpilih, dipercaya oleh para pelatih, pembina dan teman-teman semua. Saya bisa menjadi seorang komandan 17 saat penurunan gitu. Jadi komandan saat penurunan bendera ya. Siap. Wah, ini menarik sekali Angel. Mereka tahu informasi posisinya 1 jam sebelum dimulai. Dan juga kan seperti kita tahu bahwa kalian ini sebelumnya dikarantina selama 1 bulan terlebih dahulu ya. Mungkin boleh ceritain nih kepada Tribuners, dalam 1 bulan kalian karantina itu apa saja sih kegiatannya? Mungkin dari Prayoga. Jadi kami tanggal 28 tadi, tanggal 28 Juli itu kami baru mulai latihan. Kami berangkat tanggal 25, lalu kami isolasi mandiri 3 hari dulu. 3 hari, oke. Dan baru tahun ini Paskibrakanya juga baru tahun ini juga pengibaran lengkap 34 provinsi dan 68 putra-putri terbaik Indonesia. Dan baru tahun ini juga saat masa pandemik 1 kamar tuh 1 orang, yang biasanya 1 kamar tuh 2 orang. Dan di sana itu saat makan itu tidak ada di ruang makan. Kami semua tuh makan sendiri di kamar masing-masing. Lalu kami di sana tuh juga double masker. Saat latihan tuh kami dua masker. Dan saat keluar kamar juga harus memakai masker. Pokoknya di sana prokesnya sangat ketat. Dan kami 3 hari sekali juga tetap antigen. Jadi kan kami 1 minggu itu sebelum pengibaran hari H, kami latihan di Istana Negara. Jadi 1 minggu itu kami terus untuk PCR terus. Jadi 1 hari? Iya. Iya, 1 minggu. 1 minggu PCR terus loh ya. Wah, berarti ketat sekali Sangat nih ya. ketat. Untuk menjaga juga gitu. Untuk menjaga, berarti seminggu sebelum hari hanya kalian udah memang dipadati tiap hari ya. Iya. Sebelumnya itu berapa hari sekali? 3 hari sekali. 3 hari sekali Antigen ya. tapi. Antigen, dan pas Hamin
tujunya PCR terus ya. Soalnya kami mau masukin istana, jadi wajib steril kalau Harus istilahnya. steril. Iya. Dan juga kan ini pasti pola makan juga dijaga ya. Nah, betul. kalau pola makan tuh bagaimana tuh? Apakah ada makanan-makanan khusus selama 1 bulan itu atau bagaimana nih? Kalau makanan itu biasanya dari pagi itu setelah senam, setelah beribadah juga kami tuh sarapan pagi dulu di kamar masing-masing. Lalu setelah sarapan kami latihan, lalu ada jam 9 pagi kami kembali ke kamar untuk makan snack. Yang biasanya kami makan snack tuh di lapangan, kegiatan di lapangan terus dalam 1 hari itu, tapi baru tahun ini kami makan snack pun juga di dalam kamar. Jadi jam 9 makan snack, jadi kami tuh kasih waktu cuma 15 atau 20 menit. Lalu balik ke latihan, lalu jam 1 siang untuk istirahat lagi, sampai jam 2 itu kami juga makan siang. Setelah makan siang tuh istirahat jam setelah maghrib tuh baru makan malam lagi, makan malam dan ditambah snack juga. Pokoknya di situ kami rasa gendut juga. Gitu. Teratur ya makannya, makan berat, snack, Snack makan gitu. berat, snack itu mungkin biar nggak stres juga kali ya dalam masa Itu nggak ada ngobrol-ngobrol gitu Iya, sama Kak. Jadi kami teman? kayak kurang interaksi dengan teman-teman di sekitar Iya. situ. Iya. Kalau di lapangan berarti hanya di lapangan gitu Iya. ngobrol-ngobrolnya. Itu pun juga nggak boleh kan? Nggak Kayak- boleh. Oh iya. Iya. Kalau di sana Kita pun harus keep silent nih. sangat jaga jarak tuh 2 meter gitu, 2 meter. Jadi kami misal ketahuan deket, kami langsung kena hukuman atau kena tegur ya. tegur gitu ya. Iya. Tapi kan kalau kita tahu bahwa berbicara paskibraka ini berbicara kekompakan ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana nih hingga akhirnya kalian bisa menguatkan chemistry-nya itu? Iya, awalnya kami Kak pasti langkah tegapnya tuh kayak nggak sama semua kan, beda dari provinsi-provinsi. Terus dilatih lah sama pelatihnya kayak sama-sama, jadi bisa. Dan juga memang karena yang ada di situ adalah orang-orang pilihan juga ya. Benar. Wow. Kalau gimana nih perjalanannya dari sekolah gitu ya awalnya. Nah kalau Ardelia sama Prayoga ekstrakurikulernya memang paskibras sekolah. Iya, benar Kak. Prayoga Sama, juga. iya. Oh itu gimana tuh perjalanannya? Akhirnya kan ada jenjang ke kota dulu ya, baru Iya. ke nasional. Nasional. Itu gimana ceritanya? Jadi Kak, kami tuh kan lagi pandemi, jadi kan tidak ada sekolah, jadi kan daring Iya, betul. gitu. Jadi kami tuh saat ada pengumuman Informasi, formasi, jadi ada pembukaan pendaftaran seleksi paskibraka tingkat Kota Medan pertamanya. Lalu saya mengajukan diri untuk menghadap Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Saya langsung menghadap dan di situ pun cuma saya sendiri yang baru yang ingin jadi orang paskibraka. Jadi saya sendiri, lalu saya ajak teman saya barulah sama-sama untuk ke tingkat Kota Medan. Dan alhamdulillah saya lulus peringkat pertama dan Ardelia juga lulus di tingkat Kota Medan dan dipercaya oleh kawan-kawan pelatih dan kakak pembina dari Dispora juga untuk dikirim ke tingkat Sumatera provinsi. Jadi dan alhamdulillah juga saat di provinsi pun kami berdua tingkat pertama dipercaya oleh semua kawan-kawan dan para pelatih juga untuk berangkat ke tingkat nasional gitu. Perjalanannya sangat panjang juga prosesnya gitu. Dari tingkat kota ke provinsi, Provinsi, baru baru tingkat tingkat nasional. Nah, berbicara juga mengenai paskibraka, tadi kan Prayoga juga bilang mengajukan ya. Nah, apa yang membuat kalian tertarik untuk ikut paskibraka ini? Apakah memang dari kecil, oh pengen nih jadi anggota paskibraka di Istana Negara? Iya Kak, Ardel memang dari SD pengen. Sama. Kenapa pengen dari SD? Iya, Ardel termotivasi oleh mama karena mama juga pernah paskibraka di tingkat provinsi tahun 96. Berarti Keturunan. melihat dari mama juga ya, turunan ya. Nah, kalau Prayoga gimana nih? Saya sejak dari SD hingga SMP sampai sekarang tuh ikut paskibraka terus. Iya. Jadi saat pengibaran di Istana Negara saat saya SD, saya selalu menonton di TV saat pengibaran 17 Agustus. Jadi saya setiap saat pengibaran penurunan, saya selalu nonton di depan TV dan saya punya prinsip kapan saya bisa berada di seperti kakak senior dan alhamdulillah saya bisa tercapai juga mimpi saya yang pertama gitu. Pertama. Dan ini kan Jel tadi mereka mengatakan bahwa udah cita-cita dari SD melihat di TV ya, mungkin juga dilihat dari TV, aku ingin seperti mereka nih. Dan akhirnya di waktu kelas 11 nih ya. 11. Dan di kelas 11 mereka ini akhirnya bisa menginjakkan kaki di Istana Negara membawa nama harum juga ya. Gimana perasaannya waktu di hari H itu? Mungkin dari Prayoga dulu. Pertama tuh saya tidak menyangka juga bisa sampai ke tingkat nasional, tapi saat misalnya saya peringkat
tingkat kota, provinsi saya udah bersyukur Kak. Tapi ini tidak nyangka apa masih mimpi semana, dan saya bisa mengharumkan utama keluarga, bisa mengharumkan nama keluarga dan bisa mengharumkan nama Sumatera Utara juga. Dan alhamdulillah juga di sana pun saya diberi kesehatan terus, tidak ada halangan saat pengibaran. Itu atas doa-doa dari keluarga, terutama papa dan mama saya, dan kawan-kawan dekat saya juga selalu mendoakan semoga saya bisa jadi yang terbaik di sana gitu. Kalau di hari hanya itu perasaannya nih Prayoga, waktu mungkin perasaannya beda kali ya, waktu mungkin di sekolah Paskibraka di Istana Negara loh ini. Gimana perasaan waktu mungkin melakukan penurunan ya, kalau Prayoga itu gimana perasaan jadi komando tuh? Saat persiapan, saat sudah persiapan tuh saya sudah lega karena misalnya saya grogi, misalnya saya takut, saya pasti bakalan hancur. Misalnya satu orang hancur, pasti semua juga hancur. Kita ada satu tim, jadi kita harus kompak, harus sukseskan kegiatan tersebut dengan percaya diri dan selalu baca bismillah. Pasti kita harus bisa. Ingat, orang tua menunggu kita di rumah, melihat kita dengan kesuksesan kita. Jangan kita gagal saat kita pengibaran, lalu nama orang tua dan maupun Sumatera Utara jelek gara-gara kegiatan kayak di sana gitu. Harus menjaga nama baik juga nih ya, luar biasa. Nah, kalau persiapannya dari awal itu tuh gimana? Kan harus ada kita persiapan fisik tentunya ya. Itu gimana Ardel dan Prayoga itu gimana? Iya Kak, kami kan fisik terutama, terus PBB itu yang wajib kita ketahui kan Kak, terus pengetahuan, wawasan kebangsaan. Itu udah dipersiapkan sejak lama atau? Iya Kak, dari sebelum seleksi udah dipersiapkan. Kalau Prayoga? Sama, saya fisik itu sebagai paskibraka juga fisik harus juga kuat, dan PBB dan tentang sejarah-sejarah Pancasila dan tentang cara kita bercakap di banyak orang gitu juga harus berarti juga. Dan kami tuh di sana tuh saat saya sebelum tahu ada seleksi, saya memang sudah mengikuti latihan-latihan fisik seperti lari, push up dan lainnya. Jadi saya seleksi dan alhamdulillah saya saat lari pas di tingkat Kota Medan alhamdulillah saya peringkat kedua, dan di tingkat provinsi alhamdulillah saya peringkat 1 lari gitu. Berarti memang bisa dibilang fisik ini yang perlu dijaga juga ya, perlu diprioritaskan selain dari PBB itu ya. Itu kalau kalian tadi kan kalau yoga lari nih ya, memang fisiknya lari. Kalau Ardelia bagaimana nih untuk menjaga fisiknya? Iya Kak, kalau Ardel kan dulu ikut ekskul basket nih Kak. Dari situ Ardel juga latihan fisik dari situ. Berarti memang anak olahraga nih ya, jadi maka fisiknya juga tertempa ya. Nah itu kan juga tadi berbicara juga nih tadi kalian mengatakan grogi ya. Nah mungkin di tingkat sekolah mungkin juga kita juga merasa grogi ya, ada tampil di depan sekolah, dan ini di Istana Negara disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Indonesia nih. Itu bagaimana kalian bisa menjaganya hingga akhirnya tetap berjalan lancar tuh? Ada ritual-ritual khususnya nggak sebelum tampil? Iya Kak. Yang pertama Ardel awalnya memang deg-degan sih Kak. Ardel kan orangnya kayak deg-degan banget gitu. Terus dibilang harus santai, tenang. Kalau bawa bendera tuh kan harus santai. Jadi Ardel kayak bismillah pasti bisa, tenang terus Kak. Waktu bawa pun kayak nggak ada deg-degan gitu. Karena harus kayak tenang gitu Kak. Berarti udah memang harus tenang dari dari mindsetnya juga harus dilatih ya. Kalau Prayoga gimana nih tipsnya mungkin biar gak grogi? Tipsnya itu Kak, penting baca bismillah pertama, bismillah. Dan jangan mikir yang aneh-aneh juga. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Jangan pernah mikir, aduh cuman masih takut, nah kayak gitu. Dan fokus sama tujuan kita. Yang tadi saya bilang, kita harus mengangkat keluarga kita dan nama Sumatera Utara. Jadi saat kita sudah main tuh kita fokus sama diri kita sendiri, jangan mikirkan orang lain gitu. Boleh mikir orang lain tapi harus nilai diri pertama, kita harus diri kita sendiri dulu baru kita koreksi punya yang lain gitu. Oke, berarti intinya positive thinking nih ketika mau tampil, jangan mikir yang lain-lain dulu biar gak ke-distract ya. Akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah Kak, aku penasaran nih. Tadi kan Prayoga dan Ardelia itu dari kecil udah senang gitu melihat paskibraka gitu ya Kak. Aku penasaran cita-cita dari Prayoga dan Ardelia apa nih ke depannya?
Cita-cita saya menjadi seorang panglima TNI, Kak. Panglima TNI. Mantep nih. Kalau Ardel? Kalau Ardel insya Allah nyoba IPDN atau Akpol. Ini memang arah-arahnya ini ya. Kayak sinkron gitu ya memang dari awal. Itu kenapa kalau kalian kalau dari Prayoga ingin menjadi bagian dari TNI? Karena saya ingin pertama membanggakan orang tua saya dan mengabdi kepada bangsa dan negara gitu. Ingin jadi abdi negara. Jadi abdi negara. Wah, luar biasa. Dan ini kan berbicara mengenai kalian tadi kan ingin menjadi abdi negara juga kan. Nah, tapi kita balik lagi nih, Jal, ke kegiatan sekolah mereka. Tadi kan cita-cita memang ingin jadi abdi negara dan balik lagi ke sekolah. Nih kan lagi daring nih. Iya. Nah, lagi daring baru udah 2 tahunan ya. Iya. Jalan 2 tahun ini gimana nih? Pelajaran selama 2 tahun ini. Gimana sih tanggapan kalian terkait dengan pelajaran daring saat ini gitu? Mungkin dari Ardelia dulu. Ada kesulitan nggak? Ya, Dan Kak. gimana nih cara Ardelia untuk tetap bisa jalan nih? Ya Kak, awalnya kayak susah gitu kan Kak mempelajarinya. Terus bingung kayak mana caranya karena daring kayak gitu kan. Lebih enak sekolah sih Kak tatap muka. Terus Ardel kayak belajar terus sih Kak, kayak diulang-ulang pelajarannya. Diulang-ulang pelajaran Iya. juga biar tetap bisa fokus juga Iya, ya. fokus. Kalau dari Prayoga gimana nih? Sama Kak, tapi kan saya tuh Zoom meeting juga di sekolah. Jadi masalah sinyal kan kadang guru juga misalnya sinyal kita jelek atau sinyal dari sekolah jelek. Jadi kan materi yang disampaikan oleh guru kan jadi kayak agak kurang jelas gitu. Jadi saya kurang pahami tentang pelajaran-pelajaran. Jadi setelah siap sekolah tuh saya belajar lagi, ada les privat kadang belajar sendiri juga gitu-gitu Kak. Jadi. Wah, luar biasa nih. Hampir 2 tahun menjalani sekolah secara virtual, tapi bagi Ardelia sama Prayoga ini bukan jadi hambatan untuk tetap berprestasi nih ya Angel. Itu perlu contoh loh nih Tribuners. Jangan karena belajar daring jadi males-malesan nih, ada buktinya nih. Ardelia sama Prayoga bisa mengharumkan nama Sumatera Utara. Iya. Nah, kalau pembagian waktu nih gimana? Antara belajar, latihan fisik, latihan PBB itu gimana kalian membagi waktunya? Kalau Ardel Kak, kan pagi tuh sekolah. Latihan fisiknya tuh di sore waktu jam-jam 4, jam 5 gitu. Ardel biasanya latihan fisik gimana? Kalau nggak di Jasdem di lapangan benteng Kak, sama itu. Oh, sama. Iya gitu Kak. Iya. Oh, berarti setelah sekolah baru latihan gitu ya, pembagian waktunya seperti itu. Gitu juga. Kalau saya setelah sholat subuh tuh saya bangun setiap hari itu jam 4 pagi sudah bangun. Oke, jam 4 pagi. Dan jam 4 pagi saya sudah bangun sholat subuh, lalu saya olahraga lari paling 2 km biasanya kalau dekat rumah. Dan pagi sudah lari, sore pun juga lari juga. Setelah asar tuh paling 8 putaran atau 7 putaran lapangan bola gitu. Berarti memang terstruktur ya, dari bangun dari jam 4 pagi itu tiap hari Prayoga melakukannya. Kalau sebelum seksi semalam tuh saya cuma lari pagi, cuma sekali. Kalau nggak lari pagi, lari sore. Oke. Tapi sudah tahu ada seleksi paskibra, kan itu bulan puasa semalam tuh kan, bulan puasa. Benar-benar. Jadi saya tuh lari sebelum buka puasa, jadi saya utamakan lari dulu. Jadi sampai tuh 8 putaran saya habiskan, kan sudah mau buka puasa jadi nggak terlalu haus gitu. Benar, sekali ya. Jadi setelah puasa kan sudah dekat seleksi tingkat provinsi, jadi saya itulah mulai dari pagi sampai sore saya tuh fisik, akademik itu semua 1 harian tuh selama 2 minggu saya persiapkan tuh gitu terus kegiatan saya gitu. Dan bisa lancar. Nah, juga berbicara tadi Ardelia setelah sekolah dan juga tadi Prayoga jam 4 sudah mulai bangun untuk latihan fisik. Sebenarnya kalau misalnya untuk paskibraka, apa pentingnya prioritasnya untuk kepentingan latihan fisik ini? Apakah memang dengan latihan fisik juga waktu PBB ini nafas juga terlatih atau bagaimana nih? Fisik itu kan untuk juga kekuatan kita juga kan. Oke. Jadi kan misalnya kita dari fisik kita sudah lemah, pasti kita kan di sana juga capek, pasti langkah tegak maju, jalan tepat kan itu juga capek. Jadi misalnya fisik kita kan bisa jatuh pingsan gitu-gitu. Jadi makanya kita dari sebelum seleksi itu kita mempersiapkan fisik kita. Jadi mulai lari, jadi kan sampai di sana tinggal terima bersih aja di sana. Jadi tinggal main, jadi tinggal jaga kesehatan itu penting gitu. Jadi memang udah prepare-nya ya. Nggak lari aja, Kak, push up, sit up juga. Iya. Wow, push Ini up. Tiara
Dan makanan. Enggak. Kan, Sar? Nah, Kak, kita balik lagi nanya nih. Poin paling penting apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Poin pentingnya tuh yang tadi fisik kan nggak. Jadi tentang makan juga harus teratur. Oke. Dan poin penting juga jangan lupa beribadah juga, itu juga penting. Dan selalu dengar apa kata orang tua juga gitu, itu juga penting. Terus daya tahan tubuh kita Kak, dijaga, terus minum vitamin terus, minum air putih banyak-banyak juga. Nah itu yang paling penting dijaga. Balik lagi ya Angel ya ke fisik, dan juga tadi jangan lupa berdoa. Ada minta restu nggak sama Iya, orang tua itu sebelum pasti, tampil? pasti. Itu gimana tuh waktu jelang tampil tuh? Nggak boleh kan? Kami nggak pegang minta HP. restu itu sebelum berangkat Sebelum- ya. iya, Jadi sebelum berangkat. sebelum berangkat dari sebelum masuk pesawat kami udah salaman, minta doa restu sama keluarga gitu. Berarti HP nggak boleh pegang selama masa karantina itu? Kami boleh tapi tidak boleh kasih kabar ke Ngabarin orang tua. orang lain sebelum orang lain yang ada di Wisma Negara itu. Jadi kami tuh boleh ngabarin tuh Setelah- di lingkungan kami aja, nggak boleh di luar sana gitu. Jadi Berarti hanya internal aja iya, ya? nggak boleh ngasih kabar atau yang paling fatal tuh ngirim dokumentasi ke orang-orang gitu. Iya. Iya itu baru tahun ini sih Kak kayak gitu dibagiin HP. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya nggak ada dibagiin HP. Dan fungsi apa itu kami mengikuti pembelajaran malam, apel malam gitu lewat Zoom. Jadi kan harus Iya. menggunakan HP, handphone, kadang laptop gitu-gitu, Kak. Oh, wah, berarti ini selama karantina betul-betul dari komunikasi pun juga dipantau terus nih ya. Iya. Itu biar juga nggak ngedistract fokus kalian juga bisa dibilang ya. Betul. Wah, luar biasa nih, Angel. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan tanpa komunikasi dengan orang tua, kangen lah pastinya Kangen ya. banget. Nah itu bicara juga nih, sempat homesick nggak sih kalian, atau hal yang dirindukan selama 1 bulan jauh dari rumah itu apa tuh? Pasti kan rindu juga suasana di rumah yang dulunya apa, baru kali ini juga tinggal di asrama, tidak yang dulunya yang dulunya kita minta apa selalu ada kasih jadi kan nyuci sendiri. nyuci sendiri. Jadi ya pokoknya di kamar tuh kayak udah siap latihan, kayak udah langsung tidur gitu. Iya, langsung tidur Kak. Iya, nggak tahu lagi mau ngapain. Dulunya bisa main HP dulu sebelum tidur kan gitu, Ini sekarang nggak nggak ada gitu. Mati disiplin kita juga gitu. Kalau misalnya sama kamar sebelah gitu boleh hai gitu boleh. Ya, Itu boleh, kita tapi boleh pakai sih. masker. Oke, pasti harus pakai masker ya. Dan juga nih Angel, ini kan kalian 1 bulan pasti banyak nih hal-hal yang udah kalian dapatkan. Apa sih setelah kalian balik ke Medan, apa nih pelajaran yang mungkin kalian dapatkan? Mungkin nggak hanya pelajaran secara teori PBB, namun ada nggak pelajaran atau kesan dan kesan kalian selama 1 bulan di sana yang bisa kalian petik nih ketika balik ke Medan? Tentu banyak juga pelajaran yang bisa diambil dari sana juga, Pak. Yang dimana kami di sana tuh kekeluargaan, menghormati yang lebih tua juga diajarin. Yang saya bilang tadi juga pelajaran tuh kan kami sekarang ini juga ada dikasih juga, bukan PPI aja, bukan Purna Paskibra Indonesia, tapi kami sekarang juga ada ditugaskan sebagai Duta Pancasila. Baru tanggal 18 Agustus malam baru dilantik oleh Ibu Megawati juga di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila gitu, Pak. Jadi pelajarannya juga cara berbicara di banyak orang di sana juga harus dilatih dan menjaga sikap kita. Pokoknya kita sekarang nih betul-betul harus menjaga, karena kita sudah sebagai pertama menjadi Purna Paskibraka, dan sebagai Duta Pancasila kita harus kasih contoh ke adik-adik dan masyarakat juga gitu, Pak. Itu kalian tanggal 18 Agustus dinobatkan sebagai Duta Pancasila. Iya. Itu bakal gimana nanti dasnya? Itu ini masih program, belum di jalan, mau tanggal bulan Oktober nanti kalau jadi nanti kami bakalan kayak kegiatan-kegiatan gitu ngasih tahu ke adik-adik tentang sejarah Pancasila gitu pentingnya. Jadi kita nih sebagai paskibraka atau sebagai pemuda-pemuda calon pemimpin bangsa, kita harus tahu tentang Pancasila. Tidak boleh kita tidak tahu apa sejarah Pancasila gitu. Nilai-nilai kehormatan Iya, juga betul. ya. Wah, luar biasa sekali nih Angel, banyak sekali informasi dan juga pengalaman yang mereka share untuk kita semua ya pastinya. Dan Tribuners, mungkin satu lagi nih Angel, mungkin untuk Ardelia dan Prayoga, mungkin boleh kasih nih
semangat dong kepada adik-adik kita yang mungkin ingin seperti Ardelia, hanya bisa melihat di TV dan akhirnya bisa menginjakan kaki nih di sana negara. Mungkin dari Prayoga atau Ardelia? Untuk pesan-pesan utamanya untuk adik-adik atau untuk remaja-remaja, teruslah bermimpi, kejarlah mimpimu juga. Ingat selalu pesan ini, saat kamu bermalas-malasan, saat kamu tidur-tiduran, ingat berjuta persaingmu pasti akan melawankanmu. Dan jangan lupa berdoa dan tetap semangat dan terus berusaha. Dan untuk adik-adik tahun 2022, ayo bergabung dengan Paskibraka. Di Paskibraka sangat enak dan mempunyai banyak keluarga gitu, Kak. Jadi Ardel. Iya, kalau Ardel buat adik-adik yang ada memiliki passion di Paskibraka, yuk bergabung. Terus raih cita-cita kalian, buat bangga kedua orang tua kalian. Kalau gagal, coba lagi, jangan putus asa. Terus semangat. Intinya tetap semangat dan selalu berdoa. Gitu. Wah, itu dia tadi Tribuners pesan dan semangat dari Kak Ardelia dan Kak Prayoga untuk bisa memberikan semangat. Jadi jangan malas-malas. Tadi aku yang kata Prayoga nih, kita malas-malasan, sejuta orang pasti akan melawan kita. Akan melawan kita. Wah, luar biasa nih. Semoga nanti ditunggu ya. Siap. Tahun 2022 jadi anggota Paskibraka. Nah, itu juga mungkin kata terakhirnya dari kita hari ini, Angel. Kita harus berakhir acaranya karena juga waktu sudah mulai tipis ya, Tribuners. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita hari ini bersama Ardelia dan juga Prayoga, anggota Paskibraka Nasional tahun 2021. Kita akan kembali lagi pastinya dengan narasumber yang tidak kalah keren di kapan, Angel? Minggu Jam 5 sore hanya di Facebook dan juga YouTube-nya Tribun Medan. Aku Kartika. aku Angel Dan narasumber kita hari ini ada Ardelia dan Prayoga. Kita pamit undur diri. Bye.